3, 2, 1, go. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelas AK2G Prodi Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Dalam video kali ini kami ingin memaparkan hasil diskusi kami terkait laporan laba rugi dari UD Wildan. Dalam hal ini kami menggunakan dua metode, yaitu metode variable costing dan variable full costing. Nah, sebelum kita lanjut ke perhitungan laba rugi dengan menggunakan metode variable costing dan full costing, kita harus paham terlebih dahulu apa sih sebenarnya metode variable costing dan full costing itu sendiri. Yang pertama yaitu metode variable costing. Metode variable costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang hanya membebankan biaya produksi variabel ke dalam harga pokok produk. Biaya tetap atau fixed cost tidak dimasukkan ke dalam harga pokok, tetapi langsung dibebankan ke laporan laba rugi sebagai beban periode. Ciri-ciri utamanya yaitu yang pertama, hanya biaya variabel seperti bahan baku, tenaga kerja langsung variabel, dan overhead variabel yang masuk ke dalam harga pokok produksi. Yang kedua, biaya tetap seperti sewa pabrik atau gaji manajer produksi tidak dimasukkan ke dalam nilai persediaan, melainkan dibebankan seluruhnya pada periode terjadinya. Yang ketiga yaitu cocok untuk pengambilan keputusan jangka pendek dan analisis kontribusi margin. Selanjutnya yakni metode full costing. Metode full costing atau absorption costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya produksi, baik variabel maupun tetap, ke dalam harga pokok produk. Ciri-ciri utamanya yakni sebagai berikut. Yang pertama, biaya variabel dan tetap seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead variabel dan tetap, semuanya dibebankan ke harga pokok produksi. Selanjutnya, biaya tetap dialokasikan ke setiap unit yang diproduksi dan menjadi bagian dari nilai persediaan sampai produk tersebut dijual. Nah, untuk profil usaha, Bakso Bakar Wildan merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner yang menyajikan bakso bakar khas dengan bumbu rahasia yang telah berdiri sejak tahun 2012. Dengan bahan baku daging ayam pilihan, bakso dibakar langsung di atas arang untuk memberikan aroma khas yang menggugah selera. Kemudian dilumuri dengan saus pedas manis buatan sendiri. Bentuk usaha ini adalah UMKM kepemilikan perseorangan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bahan, peralatan, dan bahan penolong apa saja yang dibikin untuk membuat bakso bakar. Jadilah kita akan lanjut ke bahan baku, yaitu bahan baku untuk membuat bakso bakar terdiri dari daging ayam, tepung, bawang putih, bawang merah, merica, garam, dan telur. Dan untuk peralatan yang digunakan yaitu seperti wadah plastik, kuas silikon, tempat pemanggang, dan sendok. Dan untuk bahan penolongnya yaitu es batu, saus, kecap manis, bawang goreng, arang, dan tusuk sate. Baiklah, mari kita akan lanjut ke perhitungan bahan baku. Sesuai data yang kami ambil dari pedagang, yaitu ia membuat daging ayam itu setengah kilo di harga 14.000. Dan untuk tepungnya ia menggunakan 1 kilo di harga 12.000. Dan untuk bumbu ia menggunakan bawang putih, bawang merah, merica, garam, dan lain-lainnya ia genapkan di harga 10.000. Dan untuk telur ia menggunakan 3 butir dan di harga 2.000. Jadi totalnya 6.000. Dan jumlah bahan baku yang dibeli total seluruhnya ialah 42.000. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke perhitungan bahan penolong. Seperti es batu buat sendiri, jadi tidak dipungut biaya. Dan untuk seperti saus setengah bungkus di harga 2.000. Dan untuk kecap manis dipakai 1 bungkus sebesar 3.000. Dan bawang goreng buat sendiri dan tidak dipungut oleh biaya. Seperti arang di harga 5.000. Tusuk sate 1 bungkus isi 100 di harga 5.000. Yang digunakan adalah 80 tusuk. Jadi 4.000 totalnya. Dan plastik seperempat di harga 12.000. Jadi jumlah bahan penolong yang dibeli adalah Rp16.000. Oke, selanjutnya saya akan menghitung perhitungan BOP variabel, yaitu ada gas untuk merebus. Misalnya satu tabung gas ukuran 3 kg seharga 19.000 cukup untuk 14 hari. Jadinya 19.000 dibagi 14 hari menghasilkan Rp1.400. Jadi total BOP variabel sebesar Rp1.400. Lalu kemudian ada perhitungan BOP tetap. Yang pertama itu ada penyusutan gerobak. Misalnya harga beli gerobaknya sebesar 3.500.000 dengan umur pakai selama 13 tahun.
kita ubah menjadi per hari, karena kita di sini mencari penyusutan untuk per hari, yaitu 13 tahun sama dengan 4.745 hari. Jadi penyusutan untuk per hari sama dengan 3.500 dibagi 4.745 hari, hasilnya 738 perak. Lalu kemudian ada perlengkapan seperti wadah plastik, tempat pemanggang, dan lain-lain. Misalnya total harga sebesar Rp75.000 dengan umur pakai 1 tahun. Kita ubah juga menjadi hari, yaitu dalam 1 tahun ada 365 hari. Jadi penyusutan per harinya yaitu 75.000 dibagi 365 hari, hasilnya 205 perak. Jadi total BOP tetap yaitu sebesar 738 perak dari penyusutan gerobak ditambah 205 perak dari perlengkapan seperti wadah plastik dan tempat pemanggangan dan lain-lain, menghasilkan 943 perak. Lalu kemudian kita akan masuk di pembahasan mengenai laporan laba rugi dengan metode variable costing. Yang pertama kita hitung dulu penjualannya. Di sini penjualannya yaitu sebanyak 80 tusuk. Dengan satu tusuknya dihargai Rp1.000. Jadinya 80 tusuk dikali Rp1.000 menghasilkan 80.000. Untuk persediaan barang jadi awal tidak ada. Lalu kemudian untuk biaya variabelnya yaitu ada bahan baku sebesar Rp42.000, lalu bahan penolong sebesar Rp16.000, kemudian ada tenaga kerja. Nah, ini tenaga kerjanya tidak ada karena usaha ini berdiri kepemilikan perorangan, jadinya dia membuat sendiri, dia menjualnya. Lalu kemudian ada BOB variabel sebesar 1.400. Didapatlah goods available for sale-nya sebesar 59.400. Nah, untuk persediaan barang jadi akhir ini kenapa nol? Karena dia memproduksi bakso 80 tusuk dan terjual 80 tusuk, jadinya persediaan barang jadi akhirnya tidak ada atau nol. Didapatlah cost of goods sold-nya sebesar 59.400. Lalu kemudian dikurang dengan penjualan sebesar 80.000, menghasilkan contribution margin-nya sebesar 20.600. Lalu dikurangi biaya tetap yaitu BOP tetap sebesar 943 perak, menghasilkan laba bersih sebelum pajak atau EBT sebesar 19.657 perak. Kemudian ada laporan laba rugi metode full costing. Sama seperti tadi, cuman yang membedakan adalah BOP tetap langsung dibebankan kepada biaya produksi. Yaitu yang pertama ada penjualan sebanyak 80 tusuk dengan satu tusuk dihargai Rp1.000. Jadinya 80 dikali 1.000 menghasilkan Rp80.000. Untuk persediaan barang jadi awalnya tidak ada. Lalu biaya produksi, bahan bakunya sebesar 42.000, lalu bahan penolong 16.000, tenaga kerja 0 karena kepemilikan sendiri, lalu ada BOP variabel 1.400, kemudian ada BOP tetap sebesar 943 perak. Didapat goods available for sale-nya sebesar 60.343 perak, dan persediaan barang jadi akhirnya juga tidak ada. Lalu didapat cost of goods sold-nya sebesar 60.343 perak, dikurang penjualan tadi sebesar Rp80.000. Didapatlah laba kotor atau gross income sebesar 19.657. Nah, kenapa laba di dua metode ini sama? Karena persediaan barang jadi akhirnya sama-sama nol. Jadinya tidak ada yang bisa membedakan laba di kedua metode ini karena persediaan barang jadi akhirnya nol.